Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarihiko, mahasiswa Universitas Kiai Ahmad Muzaki Syah, semester 4, prodi Fakultas Tarbiyah, prodi PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi aset potensi lokal sebagai sebagai basis pengembangan masyarakat yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Baik, identifikasi aset potensi lokal merupakan pondasi penting dalam pengembangan masyarakat dengan fokus pada sumber daya yang ada di komunitas tersebut. Ini berbeda dengan pendekatan yang hanya fokus pada kebutuhan, melainkan mengidentifikasi kekurangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Terus mungkin ini ada dengan mengidentifikasi aset ini, masyarakat dapat mengembangkan proyek yang relevan agar bisa meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat kohesi sosial. Yang pertama yaitu aset yang bisa diidentifikasi seperti aset manusia, keterampilan, pengetahuan, seperti aset fisik seperti lahan, bangunan, aset sosial seperti organisasi, kelompok, aset finansial, aset budaya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pemanfaatan aset dan potensi lokal yang ada, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, penyelesaian masalah. Terus yang ketiga yaitu mungkin ini adalah beberapa contoh penerapan yang ada di Surabaya seperti industri kreatif, wisata budaya, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Terus aset, adapun pembagian dalam penjelasan pembagiannya dalam aset-aset seperti aset yang nyata seperti saham, properti nyata, terus aset-aset berat seperti dengan terus yang kedua yaitu sedangkan aset yang berikut adalah aset yang tidak nyata. Aset yang tidak nyata ini contohnya adalah aset yang lebih bersifat tidak pasti, tidak secara legal, dan seringkali diatur secara tidak jelas oleh karakter individu atau hubungan sosial dan ekonomi manapun. Terus unsur-unsur jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan tadi di atas, identifikasi aset dan potensi lokal merupakan langkah awal yang penting dalam pembangunan masyarakat berbasis kekuatan atau aset based, bukan kekurangan. Pendekatan ABCD mendorong masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan berbagai jenis aset, baik yang nyata seperti tanah, uang, dan infrastruktur, maupun tidak nyata
seperti keterampilan, budaya, dan jaringan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.